Katanya kalau orang yang sedang berkurban itu tidak boleh memakan dagingnya. Tapi ada juga yang mengatakan boleh. Itu mana yang benar? Saya jawab. Kemarin kan baru aja kita mengadakan kurban ya, Mah. Saya cuman masih banyak yang masih mengganjal. Katanya kalau orang yang sedang berkurban itu tidak boleh memakan dagingnya. Tapi ada juga yang mengatakan boleh. Itu mana yang benar? Saya jawab, silahkan Titi lihat di dalam Al-Hajj 28. Makan daging kurban kalian, sebagiannya berikan ke fakir miskin. Itu yang benar. Salah yang bilang tidak boleh makan. Kecuali kalau nazar. Yang nazar haram makan daging nazar. Oh, kalau nazar enggak. Tapi ke kurban tuh boleh. Boleh atau harus? Tidak harus, boleh. Berapa persen, Mah? Kita boleh 1/3, yang buat fakir miskin 2/3. Begitu, Ti. Maksimal 1/3 tuh ya? Ya maksudnya 1/3 muatnya makan kusorangan bagiin atau pan kebo banget loh. Bisi. Oh gitu ya. Jadi gitu, Ti. Salah yang bilang jangan makan kecuali nazar. Misalnya kata Ipan, kalau anak saya masuk fakultas kedokteran di UI, saya motong kebo 2, Ipan haram makan kebo apanya pun. Oke. Kalau nazar. Atur nuhun, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. T-I-T. Siti, ini Mas Siti. Oh, S-I-C-T-I-T. Siti. Rohaeti. Mau nanya, tadi kalau nazar kan gak boleh makan sama sekali. Kalau kurban maksimal 1/3. Betul. Kalau akikah? Akikah. Para ulama mengatakan disamakan dengan kurban. Keluarga yang akikah boleh makan dan 2/3 hak fakir miskin. Kalau dibagikannya tuh boleh matang atau mentah? Boleh matang. Kalau mentah minimal 1 orang bagi sekilo. Kalau bagi seorang sakil, kasihan bolos gas. Ngagodok daging sakil lama, mikir pan. Lamun udah matang, gule samungkus ewang teu nanaon. Tapi lamun dibagi daging sakil, ngarebusna ge lila. Iya. Siapa yang mau nanya? Yang ini silakan, Mangga. Berat kabujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniati dari Majelis Taklim Ar-Royah, Lopang Gede, Serang, Banten. Husniati. Mau tanya? Ya, tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini, Mah, di luar tema, saya mau curhat sama Mama karena 2 tahun yang lalu suami saya meninggal. Tapi karena sampai sekarang sangat sulit untuk melupakan kenangan-kenangan itu, Mah. Berapa lama Anda rumah tangga dengan dia? Sudah berapa lama menikahnya? Hampir 20 tahun. 20 tahun. Meninggal 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang tuh karena nggak bisa lupa. Iya, nggak bisa ngelupakan. Kadang-kadang di saat berdoa pun nggak bisa nahan air mata gitu, Mah. Karena saya sakitnya juga nggak lama suami. Jadi kurang puas untuk ngurusinnya, mendadak lah gitu, Mah. Jadi ada rasa penyesalan selama ini. Bagaimana mengatasinya? Allah berfirman Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat nih. Memori di sini. Semua yang dialami di sini. Mata manusia nyongsong ke depan. Tidak seperti ayam kiri kanan, tidak seperti ikan kiri kanan. Penempatan anggota tubuh oleh Allah itu perintah dari Allah. Bagaimana kita menjalani kehidupan? Kenapa otak kecil di sini? Kenapa mata manusia ke depan? Kata Allah, yang lalu sudahlah berlalu. Kalau pengen hidup maju, song-song saya akan datang. Nggak bakal lupa, Husni. Nggak bakal. Kenapa? Pernah dialami kecuali Anda jatuh ke aspal amnesia. 20 tahun hidup dengan suami. Pagi, sore, siang, malam dengan dia. Maka ketika ingat Anda doakan. Saya pun akan mati. Jadikan hidup sisa yang kita tidak tahu sampai kapan.
Urusin tuh yang suami urusin. Emaknya, saudaranya, anaknya, anak yatimnya. Urusin semuanya. Doakan oleh Anda. Lebih baik itu yang wajib Anda lakukan. Bukan cukup nangis, tidak. Nangis tidak akan membangunkan suami Anda dari kuburan. Jalani kehidupan. Oke? Emang Karena kemarin itu, sakit apa? Ya waktu itu kan lagi COVID itu, tapi alhamdulillah suami itu diperiksa sampai dites itu 4 kali negatif sih mah. Cuma gimana ya karena COVID gitu ya, jadi dari pihak keluarga, tenaga medis kita nggak boleh terlalu dekat. Oke. Itu tuh ya, jadi kecewanya di situ mah pas saat terakhir. Husniati silahkan Anda lihat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mata mereka mati. 1, kita tidak tahu kapan mati. Benar nggak? 2, kita tidak tahu penyebab kematian. Corona, pilek, flu, batuk, dan seterusnya. 3, kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Percaya dengan takdir. Likulli ummatin ajal. Faida ja'ajalun lasta'hiruna sa'atan. Lastaqdimun Yunus 49. Setiap umat akan bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak akan bisa mundur sesaat. Maju sesaat, artinya Anda wajib menghadapinya dengan iman. Sedih normal, tapi meratap itu yang salah. Anda seolah-olah meratap kayak nggak terima, itu yang salah. Lah takdir kok, urusin tuh anak, urusin cucu, urusin usaha, biar kita bisa banyak sedekah sama orang. Oke? Oke, Ma. Begitu Usni. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa move on ya. Insya Allah berpisah itu sementara. Nanti akan ada sebuah pertemuan yang indah nanti di akhirat insya Allah ya. Doakan saja almarhum ya. Makasih Ibu. Tapi memang ya sebuah perpisahan itu kan kita juga yakin akan terjadi. Antara meninggalkan atau ditinggalkan. Masalahnya begini Pan. Manusia punya rencana. Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Ya. Husniati silahkan lihat dalam Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya, menginginkannya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Inilah yang terbaik kata Allah. Tapi memang kadang-kadang banyak manusiawi ketika sakitnya lama bisa sedih, ngurusin. wajar. Yang salah meratap. Oke. Dan jangan berkepanjangan. Iya. Ya, didoakan mudah-mudahan segera dikuatkan lagi hatinya. Ingat bahwa yang seperti saya tidak hanya sendiri, banyak seperti itu mungkin ya. Lihat orang lain. Ya. Oke, mudah-mudahan Emang kita ketika yang meninggal lu doang, gue juga kali. nah biar kuat nih, biar kuat digituin ngomong. Biasa aja. Mudah-mudahan kita harus siap berpisah dengan orang yang kita cintai dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada hati kita. Kapanpun itu terjadi ya.